Ya, jadi untuk analisis deskriptif, asumsi klasik, regresi, dan hubungan variabel kontrol, pertama nanti kita persiapkan datanya terlebih dahulu. Itu bisa dibuka file yang ini, jadi client 3109. Nah, ini data. Jadi datanya itu sebelumnya kita susun seperti ini. Yang tadinya kan ini datanya horizontal, kita susun secara vertikal seperti ini. Kemudian kita urutkan seperti ini datanya. Jadi ini datanya kan tadinya bentuknya kan masih persen yang titik 0 titik gitu kan. Ini saya rubah bentuknya menjadi seperti ini. Jadi dikalikan 100. Jadi persen ini saya kasih keterangan di sini ya. Soalnya ini data ini menyesuaikan dengan apa yang ada di nilai X-nya. X-nya juga persennya seperti itu. Jadi ini saya setarakan seperti itu. Nah, seperti ini datanya. Kemudian setelah seperti ini, lalu kita buka aplikasi SPSS-nya. Kita tunggu sebentar. Ya, seperti ini. Lalu kita masuk ke variable view. Nah, di variable view ini kita kopikan yang ini. Jadi kita beri nama X1, Y1, Y2, K gitu, seperti ini. Nah, kita paste di name. Kemudian untuk label kita copy yang ini, yang nama dari variabelnya. Nah, ini kita label, kita masuk sini, kemudian kita kembali ke data view, kita copy data yang ini, kita copy seluruhnya seperti ini, kita copy, kita pastekan di sini. Nah, oke, setelah seperti ini kita pertama lakukan analisis deskriptif terlebih dahulu. Caranya, klik analyze descriptive statistic, klik deskriptif, kemudian kita masukkan X sampai dengan K seperti ini. Jadi kita klik yang X ini, kemudian tekan shift, kemudian klik K, kita pindahkan ke lembar kerja variables dengan mengklik tanda panah yang ini. Kita klik seperti ini, lalu klik option. Nah, untuk option ini ada beberapa pilihan. Jadi misalkan kita mau mengetahui range, SE-min, dan lain-lain, ini tinggal nanti dicentang saja. Cuma biasanya ini adalah aturan settingan defaultnya. Ini sudah ada min, standard deviation, minimum, maksimum. Ini yang biasa digunakan. Oke, setelah seperti ini lalu continue, lalu klik OK. Nah, ini adalah hasil untuk analisis deskriptifnya. Kemudian kita lakukan analisis regresi linear berganda. Karena di sini ada 2 Y, maka kita lakukannya satu persatu. Caranya klik analyze regression. Oh ya, untuk regresi ini sekalian dengan uji asumsi klasiknya. Klik analyze regression linear. Nah, setelah seperti ini, kita masukkan untuk variabel X ini ke dalam independen, variabel K ke dalam independen, kemudian Y1 ke dalam dependen. Nah, ini untuk regresi yang pertama. Setelah seperti ini, lalu klik statistik, kita centang ini collinearity diagnostic untuk uji multicollinearitas dan Debye Weston untuk menilai nilai dari DW-nya. Kemudian continue, plots, kita masukkan Z-rate ke dalam X, S-rate ke dalam Y, kemudian centang histogram dan normal probability plot. Continue, save, kita centang unstandardize, continue, option, style, dan bootstrap kita biarkan saja. Setelah seperti ini, lalu kita klik OK. Nah, ini untuk pengujian asumsi dan regresi yang pertama. Nah, ini di sini sudah ada beberapa nilai untuk uji asumsi klasiknya. Jadi ada nilai DW, kemudian nilai VIF, kemudian setelah seperti ini kita lakukan uji normalitas. Caranya untuk interpretasinya nanti ya menyusul, kita lakukan pengujiannya terlebih dahulu. Nah, ini selanjutnya kita uji normalitas. Caranya klik analyze, kemudian non parametric test, legacy dialog, kita klik one sample KS ini. Nah, di sini ada tambahan satu variabel, yaitu standardized residual dalam kurung res1. Ini residual 1 adalah untuk regresi yang pertama. Kita klik ini, pindahkan ke test variable list seperti ini. Klik exact untuk memunculkan uji asumsi Monte Carlo-nya. Ini untuk alternatif dari nilai Kolmogorov. Kemudian continue, lalu klik OK. Nah, ini adalah untuk uji normalitasnya. Setelah uji normalitas, yang terakhir dalam pengujian asumsi klasik ini adalah uji heteroskedastisitas.
Nah, caranya pertama kita lakukan transformasi data terlebih dahulu. Jadi nanti yang ditransformasi itu adalah data ini, data res1 ini yang tadi sudah muncul ya. Caranya transform compute variable, target variable kita tulis di sini abs underscore res underscore 1. Kita beri seperti ini karena nanti ada dua regresi atau dua pengujian heteroscedasitas. Kita beri satu seperti ini, kemudian dalam function group ini kita klik all, kemudian pilih menu ABS, double klik, kita masukkan as standardized ini. Nah, yang ini kita double klik saja. Nah, nanti akan pindah ke sini. Kemudian oke. Nah, lalu selanjutnya kita lakukan pengujian heteroscedastisitas menggunakan hasil residual yang sudah kita transformasi menjadi absolute residual tadi. Caranya sama dengan regresi linear berganda. Analyze regression linear. Nah, ini kita reset terlebih dahulu. Oke, setelah kita reset, kita masukkan ABS res1 ini ke dalam dependent. Kemudian X dan K kita masukkan ke independent. Seperti ini ya. Jadi bedanya dengan regresi berganda yang tadi itu, nilai dependen variabel dependennya kita ganti menggunakan res1. Oke, setelah seperti ini lalu klik OK. Nah, ini adalah hasil dari uji heteroscedastisitas. Kita beri nama terlebih dahulu supaya tidak bingung. Ya, seperti ini untuk pengujiannya. Jadi untuk yang Y2 juga sama prosesnya seperti itu, hanya nanti tinggal direpitasi saja. Nah, setelah seperti ini kita lakukan untuk mengetahui hubungan variable control terhadap pengaruh X1 terhadap Y. Nah, ini untuk yang pertama dulu ya. Caranya klik analyze, kemudian correlate ke partial ini. Nah, seperti ini. Nah, dalam uji partial correlation ini kita masukkan X ini ke dalam variabel, kemudian Y1 ke dalam variabel, kemudian controlling for ini kita masukkan variabel K, frame size seperti ini. Kemudian klik option. Nah, ini kita centang mean and standard deviation untuk memunculkan statistik deskriptifnya. Kemudian kita centang zero order correlation. Setelah seperti ini klik continue lalu OK. Nah, ini adalah hasil untuk variabel X1 terhadap Y1 atau X terhadap Y1. Nah, untuk bagaimana X2-nya untuk yang Y2-nya untuk row E itu nanti prosesnya tinggal diulang saja, sama prosesnya. Nah, setelah seperti ini kita copy dulu supaya lebih mudah menginterpretasikannya. Jadi yang di copy itu adalah ini model summary, ANOVA, koefisien, kemudian ini n-part test, one sample Kolmogorov Smirnov test kita blok seperti ini. Kemudian heteroscedasitas, deskriptif kita biarkan saja di sini. Nah, yang penting ini adalah untuk uji variable kontrolnya seperti ini. Kita copy, kita paste ke dalam Microsoft Excel seperti ini supaya untuk lebih mudah kita melakukan interpretasinya. Nah, setelah di copy seperti ini lalu kita lakukan interpretasi. Nah, ini sudah saya buat interpretasi untuk variabel 1 untuk regresi 1 dan regresi 2. Regresi 1 itu untuk variabel row A dan regresi 2 untuk variabel row E. Nah, seperti ini. Jadi untuk asumsi klasik ini urutannya sebenarnya tidak ada ketentuannya, cuma yang biasa saya buat itu adalah yang pertama dilakukan adalah uji normalitas terlebih dahulu, karena uji normalitas ini merupakan salah satu uji yang harus terpenuhi dalam analisis regresi linear. Jadi untuk uji normalitas ini ada dua kriteria yang digunakan, yaitu pertama Kolmogorov Smirnov dan Monte Carlo Sig. Jadi untuk pengujian ini jika salah satu atau keduanya ini sudah di atas 0,05 maka dinyatakan data itu terdistribusi normal. Ini kita bisa lihat di sini ini ya. Nah, ini jadi untuk Kolmogorovnya itu di bawah 0,05, kemudian untuk Monte Carlo nya itu di atas 0,05, maka
ini sudah memenuhi asumsi, maka distribusi data dalam variabel dalam regresi X1 X terhadap Y1 itu terdistribusi normal. Nah, setelah uji normalitas, kita ke uji autokorelasi. Nah, untuk autokorelasi ini kita untuk membandingkan nilai dari Dabin Weston dengan nilai DU dan 4min DU. Nah, ini nilainya dari mana? Nanti nilainya dari sini. Sudah saya screenshotkan datanya. Jadi nilainya itu ini diperoleh nilai Dabin Weston ini. Dabin Westonnya itu nilainya 1,925. Nah, itu harus lebih besar dari DU dan harus lebih kecil dari 4min DU. Nah, ini sudah berada di antara nilai ini, maka dapat dikatakan tidak terjadi autokorelasi. Nah, setelah itu kita lihat uji multikoleritas. Multikoleritas ini yang diperhatikan adalah nilai VIF-nya saja. Nah, untuk VIF ini nilainya harus di bawah 10. Nah, ini sudah seluruhnya di bawah 10, maka tidak terjadi gejala multikoleritas. Kemudian untuk heterosklerositas, nilai sig ini harus di atas 0,05. Nah, ini sudah di atas 0,05 semua, maka untuk variabel untuk pengujian Y1 ini, regresi Y1 ini, seluruh uji asumsi klasiknya sudah terpenuhi. Nah, setelah uji asumsi klasik terpenuhi, kita lihat uji regresi linear bergandanya. Nah, seperti ini. Jadi untuk regresi linear berganda ini yang diperhatikan adalah nilai dari untuk R-square. R-square itu untuk pengujian koefisien determinasi. Untuk R-square ini untuk melihat seberapa besar pengaruh X1 dan K terhadap variabel Y1. Nah, di sini kita bisa ketahui R-square-nya adalah 0,354. Artinya X1 dan K mempengaruhi variabel Y1 sebesar 35,4%, sedangkan sisanya 64,6% ini dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian. Seperti itu untuk membacanya. Kemudian untuk F ini yang penting adalah nilai sig-nya ini. Nah, sig-nya ini kita untuk mengetahui pengaruh simultan atau pengaruh secara bersama-sama. Jadi pengaruh variabel X1 terhadap X1 dan K terhadap Y. Nah, itu signifikan atau tidak pengaruhnya. Nah, ini bisa kita lihat bahwa pengaruhnya itu signifikan. Jadi X1 dan K secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Nah, untuk T parsial, uji T parsial ini adalah uji untuk masing-masing variabelnya. Jadi variabel X1 terhadap Y, variabel X2 terhadap Y, variabel K terhadap Y. Nah, seperti ini yang perlu diperhatikan adalah nilai dari koefisien regresi ini dan nilai sig-nya. Nah, koefisien regresi ini untuk menentukan arah pengaruhnya positif atau negatif. Kemudian sig ini untuk menentukan apakah pengaruh tersebut signifikan atau tidak. Nah, di sini kita bisa lihat untuk variabel X-nya memiliki koefisien regresi negatif, artinya variabel X ini memiliki pengaruh yang negatif, tidak signifikan karena nilai sig-nya ini di atas 0,05. Nah, ini keterangannya itu tidak signifikan, atau untuk signifikasinya itu, untuk hipotesisnya itu ditolak. Nah, ini yang X2, untuk yang K ini berpengaruh positif signifikan. Nah, ya, sudah ada keterangannya signifikan, maka variabel K ini memiliki pengaruh positif signifikan terhadap variabel Y. Sedangkan untuk yang X itu tidak memiliki pengaruh negatif terhadap Y. Seperti itu. Nah, ini untuk pengujian asumsi klasik dan regresi. Itu untuk yang variabel Y2 yang ini, row W, itu nanti sama saja prosesnya dengan yang ini. Kemudian kita ke variabel ini ya, ke variabel kontrol. Nah, kontrol ini di sini sudah saya buatkan dua ya. Jadi untuk untuk Y1 dan Y2, yang bawah ini adalah Y2. Tapi kita fokus ke Y1 saja karena ini caranya sama saja. Nah, di Y2 ini, di Y1 ini yang kita lihat adalah nilai ini ya. Nah, nilai ini.
Ini adalah hubungan yang ini non ini adalah sebelum, yang ini firm size, ini ada firm size ini berarti sesudah. Jadi sesudah adanya variable control. Nah, di sini kita bisa lihat yang diperhatikan adalah nilai ini ya. Nah, ini. Nah, ini yang diperhatikan, nilai yang ini. Nah, kita bisa perhatikan di sini. Untuk variabel X terhadap Y1 setelah adanya kontrol memiliki korelasi yang negatif dengan hubungannya itu tidak signifikan. Nah, di sini dapat diketahui bahwa firm size ini tidak memiliki hubungan atau tidak memiliki korelasi terhadap pengaruh variabel X1 terhadap terhadap Y1. Jadi seperti itu. Jadi variabel K, variabel control firm size itu tidak memiliki hubungan terhadap pengaruh variabel X terhadap ROA. Oke, seperti itu untuk tata cara pengujiannya. Jika nanti sekiranya ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan secara langsung. Sekian, terima kasih.